Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Halo semuanya. Jadi kami dari kelompok 3 akan melakukan kunjungan ke unit kearsipan di Fakultas Ilmu Komunikasi. Selamat menyaksikan. 20 vision. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes. Fakultas Publisistik dulu. Ini tahun berapa tuh? Tahun 70. Oke, baik ya. Nama saya Watsitiawati. Kebetulan di sini pengelola pada unit kearsipan ya, dengan jabatan Arsiparis Ahinadia. Bagaimana perjalanan adanya unit kearsipan ini? Bukan depo ya. Kalau depo itu ada di LKPT ya. Kalau di sini itu karena fakultas itu menjadi bagian dari universitas, makanya di sini unit kearsipan, bukan depo, oke? Awalnya itu tahun 2014 ya kalau nggak salah. Waktu itu ada surat dari Universitas Pajajaran bahwa UPAD itu akan mengadakan diklat. Kemudian waktu itu kita harus magang kan, kita coba benahi arsip yang ada, meskipun pada waktu itu pertentangan ada ya, karena takut arsipnya diacak-acak, jadi surat ditemukan. 2015 itu ada proses pengangkatan. Waktu itu belum passing, tapi alih fungsi jadi fungsional umum ke Arsiparis. 2016 kita mengajukan, 2017 kita menerima SK, 2018 terbentuklah unit kearsipan di sini. Awalnya kita itu mengarsipkan, tapi disimpannya di mana coba? Di dapur. Karena kan belum ada ruangan. Ini dulu ruangan laboratorium fotografi ini dulu. Cuman ruang lab fotografinya pindah ke Paca. Kita mengajukan permohonan, kita bikin proposal di ACC, sehingga kita punya ini. Pas arsip dicari di buat itu, ada ini. Saya perlu ruangan, akhirnya oh iya yaudah di gedung 2 aja. Nah itu cerita awal dikasih ruang gedung 5 itu karena pas udah diberesin, di dalamnya ada asin, ada telur jagung yang dibawa awal tikus gitu, dikasih lah gitu. Dari unit kearsipan ini selain menyimpan arsip dan mengelola arsip itu ada apa aja ya Bu? Banyak ya sebetulnya ya kalau kita betul-betul kerja maksimal ya. Sebetulnya gini kan, fungsi dari adanya unit kearsipan itu adalah satu untuk menjalankan daur hidup arsip ya. Mengolah arsip nggak hanya menyimpan arsip sebetulnya. Kalau informasi itu kita tidak sembarangan memberikan informasi kepada orang lain. Ya. Ada SKKA, D ya. Jadi informasi umum. Jadi kita harus memberikan informasi itu kepada orang yang berhak. Jadi nggak sembarangan ya Bu ya informasi itu. Jadi kita lihat dulu SKKAD-nya, ininya boleh terbuka, tertutup atau apa. Jadi kita harus jangan memberikan informasi kepada siapa aja, harus yang berhak gitu pokoknya. Menjalani fungsi-fungsi tersebut itu kira-kira tantangan terbesar apa yang pernah Ibu rasakan dan dalam unit kearsipan ini, dan tentunya cara mengatasinya bagaimana? Tantangannya Iya. banyak sebetulnya. Ya selain itu ya, kekurangan staf. Ya, staff gitu ya, jelas gitu ya. Tantangan kita adalah orang berpikir ketika kita di arsip itu pasti segala tahu, nyimpen semua berkas, pasti ada di bawah. Bagaimana ada di saya kalau dia nggak menyerahkan? Jadi ada persepsi ya bahwa unit kearsipan ini menyimpan semua dokumen penting. Ya gimana menyimpan dokumen penting 50 tahun kebelakang lulus? Saya di sini baru ada 2008. Covid menyerang berapa tahun? 3 tahun. Aktivitas penting berapa tahun? 3 tahun. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi sebetulnya ini baru sebut jago. Iya kan? Alat-alat sekarang itu cepat rusak. Kita udah dikasih scanner yang bagus. Karena penggunaannya teh banyak ya, bener nih. Bayangin,
arsip dari angkatan 61 kita harus menyediakan menggunakan satu scanner itu karena sebenarnya rusak akhirnya. Iya kan? Mengenai ini kode klasifikasi. Kode klasifikasi itu kita harus hati-hati menentukan kode klasifikasi. Karena kode klasifikasi itu jatuhnya ke jadwal referensi arsip. Kalau seandainya kita menentukan kode klasifikasi salah, nggak seharusnya dipermanenkan, ternyata itu dimusnahkan sama kita. Jadi harus, itu kan masalah. Jadi kita harus benar-benar tahu dulu kode klasifikasinya apa, nanti JRA-nya gimana gitu. Jangan sampai yang seharusnya dipermanenkan karena salah kode klasifikasinya, kita salah membacanya, karena kita musnahkan. Maksudnya gini, bersyukur ada trust dari pimpinan bahwa kita memang akan serius mengakui itu. Meskipun pimpinan nggak tahu sampai sekarang bahwa tanaman OSI diarsip mungkin ya beberapa pimpinan enggak sih ya pastilah ada ya seperti itu. Apa itu tidak perlu. Dalam bekerja kita tidak butuh pujian orang, dalam bekerja kita tidak perlu menghiraukan hinaan orang. Bekerja pada ini bisa bekerja meskipun misalnya tidak dikerjakan oleh kita, ya gimana kita sendiri. Itu kita perlu bantuan antara orang lain. Cuma semua orang juga butuh bantuan orang lain ya, cuma proses